Tapi tadi pertanyaan justru yang menjadi petunjuk jaksa adalah perlu didalami oleh saksi keterangannya, yaitu berhubungan dengan Pak Egy Sujana atau Bang ES. Seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bang ES itu tidak perlu lagi ditanyakan kepada saksi, karena keterangan itu kan juga tidak punya relevansi lagi dengan perkara ini gitu ya. Jadi menurut kami ya berarti antara penyidik dengan jaksa ini belum ada koordinasi yang mantap nih, belum klop nih secara material gitu ya. Jadi materi pemeriksaan hari ini berhubungan dengan BAP tambahan terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi di Jakarta Pusat. Nanti dijelaskan oleh Mas Arief apa saja pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Pak Narto juga diminta pendapat atau diminta keterangannya terkait juga dengan peristiwa hukum pada saat penguploadan ya materi-materi itu. Nah nanti juga dijelaskan oleh Pak, mungkin Bang Bahar juga nanti bisa menjelaskan gitu. Tapi gini, saya ingin memberikan satu catatan kritis ya, bahwa pemenuhan P19 oleh Polda Metro Jaya dengan meminta keterangan tambahan dari saksi-saksi ini ternyata sudah kami konfirmasi kepada pihak Polda Metro Jaya bahwa pemberkasan tahap 1 yang kedua kali atau pengiriman berkas perkara RRT itu setelah P19 itu memang sudah belum dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi perlu diingat bahwa berkas perkara RRT belum lagi dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ya, itu sudah kami konfirmasi dan itu juga terkonfirmasi juga dari pemeriksaan tambahan hari ini. Ya, untuk BAP tambahan. Menurut kami ini sesuatu yang kritikal. Kenapa? Karena jaksa telah memberikan P19 dan berdasarkan KUHP tenggang waktu penyidik itu hanyalah 14 hari. Yeah. Ya. Kalau 14 hari itu dihitung dari kapan? Dihitung sejak P19 diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya. Ini tentu menjadi satu catatan kritis bahwa di era KUHP dan KUHP baru ini justru penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP secara konsisten. Seharusnya pada saat mereka menerima P19 dengan petunjuk terhadap 3 alat bukti, yaitu dalami lagi keterangan saksi, dalami lagi keterangan ahli, dan kemudian dalami barang bukti, seharusnya dalam tenggang waktu 14 hari mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan berkas perkara. Supaya apa? Supaya tidak menjadi catatan pelanggaran terhadap KUHP. Tetapi ketika Polda Metro Jaya sampai hari ini, sampai kemudian kami melakukan konferensi pers ini, belum mengirimkan berkas perkara dan tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru, di pasal 61 ayat 3 yang KUHP yang baru menegaskan bahwa 14 hari setelah penyidik menerima petunjuk dari jaksa penuntut umum, kaidahnya adalah wajib dalam tempo 14 hari harus mengembalikan berkas itu kepada jaksa penuntut umum. Tetapi sudah hampir 1 bulan ini juga belum dikirimkan. Kami melihat bahwa inilah celah di mana Polda Metro Jaya tidak profesional dan tidak melaksanakan KUHP dengan konsisten, melakukan pelanggaran KUHP. Padahal kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan kami berharap begitu menerima penyempurnaan P19 ini, jaksa bisa memberikan catatan dan kemudian melakukan kewenangannya, yaitu mungkin mengembalikan berkas perkara. Itulah yang paling penting. Kami berharap seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita dalam menegakkan hukum, kita juga bukan hanya memperhatikan peristiwa hukumnya, tetapi juga hukum acaranya. Karena antara hukum material dan hukum acara ini 2 hukum yang tidak boleh dipisah antara satu dengan yang lain. Proses penegakan hukum ini menggunakan hukum acara. Maka karena itu penyidik juga seharusnya comply, punya compliance, punya kepatuhan, taat terhadap apa yang menjadi keharusan di dalam undang-undang terkait dengan batas waktu atau tenggang waktu. Ya, mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan oleh Bang Jack? Suruh langsung aja ke Oke, langsung Mas Arief. Atau Bang Bahar? Cukup ya. Oke. Langsung di sini aja. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya hari ini hadir kembali di Polda Metro Jaya memenuhi panggilan
dari penyidik, dan ini adalah panggilan yang kedua. Tadi diberikan keterangan oleh penyidik bahwa ini dalam rangka melengkapi berkas yang kemarin diberikan petunjuk oleh kejaksaan ya, untuk melengkapi berkasnya, dan sesuai dengan hukum saya hadir kembali ke penyidikan. Berikutnya tadi di dalam keterangan yang diambil yaitu berupa pertanyaan seputar saudara ES ya, dan kebetulan nama asisten saudara ES pada waktu itu namanya Arif. Dan Arif yang dimaksud itu bukan Arif saya, Arif yang lain, sehingga keterangan yang diambil tadi tidak dilanjutkan karena bukan saya yang dimaksud, sehingga cukup cepat tadi dan baik, bagus juga, pertanyaannya juga cepat, jadi kurang dari 1 jam sudah selesai tadi di pemeriksaan di dalam. Begitu Bang Gafur. Terima kasih. Izin, ini berarti pemeriksaan untuk laporan dari Pak ES atau memang dari jasa palsu Jokowi atau bagaimana? Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya menurut kami sudah tidak relevan lagi ya. Karena Pak Egy-nya kan sudah bukan lagi tersangka dalam perkara ini. Ya. Tapi tadi pertanyaan justru yang menjadi petunjuk jaksa adalah perlu didalami oleh saksi keterangannya, yaitu berhubungan dengan Pak Egy Sujana atau Bang ES ya. Yaitu apakah saudara saksi kenal dengan Bang ES, kemudian apakah saudara saksi mengelola akun YouTube-nya Bang ES, apakah saudara saksi adalah orang kepercayaan Bang ES, asistennya Bang ES. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kualitas petunjuk jaksa itu memang sebetulnya sudah kurang relevan ya. Saya nggak tahu apakah ada koordinasi antara penyidik dengan jaksa nggak terhadap SP3 yang basisnya adalah restoratif justice. Kalau penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bang ES itu tidak perlu lagi ditanyakan kepada saksi, karena keterangan itu kan juga tidak punya relevansi lagi dengan perkara ini gitu ya. Jadi menurut kami ya berarti antara penyidik dengan jaksa ini belum ada koordinasi yang mantap nih, belum klop nih secara material gitu ya, terkait dengan peristiwa hukum yang diduga adalah peristiwa pidana. Kemudian di situ ada Bang ES masih sebagai tersangka gitu ya saat itu, padahal Bang ES-nya kan sudah dikeluarkan dari permainan ini gitu. Bang ES kan bukan lagi orang yang ada dalam arena ini gitu ya, bukan lagi tersangka gitu. Jadi menurut kami pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah tidak relevan. Tapi ya sudah, karena ini adalah kewajiban hukum dari Mas Arif, dari saya nggak tahu Pak Narto nggak ada hubungan dengan Bang ES ya, nggak ada ya. Oke, tapi kalau Mas Arif ada hubungannya dengan Bang ES, maka menurut kami ya kami tetap memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi secara material keterangan tambahan ini tidak relevan lagi dengan peristiwa hukum yang dikonstruksikan sebagai peristiwa pidana, dan pokoknya masih terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Oke. Bang, berarti tadi saksi sendiri di berapa pertanyaan Bang yang Kurang lebih mungkin 10 pertanyaan lah. berarti ini saksi tambahan perihal tentang laporan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya, ada 4 LP tadi ya. Jadi ada 4 LP yang ditegaskan bahwa ada LP-nya Pak Jokowi, ada LP-nya Andi Kurniawan, ada LP-nya Samuel Sweken, dan LP-nya Lecumanan. 4 LP. Berarti dalam satu saksi ini masuk ke dalam 4 pertanyaan LP yang berbeda. Untuk semua LP. Untuk semua LP. Nah, kok tadi Abang bilang agak aneh, kenapa satu saksi diduga ini ada 4 LP yang berbeda? Apakah memang ada keanehan nggak sih Mas Sudah arti memang direncanakan atau bagaimana sih? Ini harusnya berbeda-beda ya? Karena kan semua LP ini kan digabung kan. Semua LP ini digabung oleh Polda Metro Jaya sehingga lahirlah tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama kita kenal sebagai RRK, klaster kedua kita kenal sebagai RRT. Iya. Nah, hari ini saksi-saksi diminta keterangan tambahan itu tadi saya konfirmasi ke penyidik adalah untuk klaster 1 termasuk juga untuk klaster 2. Jadi bukan hanya untuk berkasnya RRT saja. Tadi saya tanya soalnya ya. Memang dari sisi pertanyaan untuk dimintai keterangan tambahan tadi, menurut kami sebetulnya pertanyaannya sudah tidak relevan.
ya. Tapi ya karena ini adalah satu kewajiban hukum, makanya tetap dipenuhi gitu panggilan Polda Metro Jaya. Tetapi dari sisi relevansi materi, kaitannya dengan peristiwa, kaitannya dengan para tersangka, di mana 2 orang sudah bukan lagi tersangka dalam perkara yaitu Bang ES dan DHL, seharusnya menurut kami ya penyidik tinggal menyampaikan aja kepada jaksa penuntut umum bahwa pertanyaan ini sudah tidak relevan untuk ditanyakan lagi karena 2 tersangka itu sudah bukan lagi tersangka gitu. Tapi ya sudah, kami tetap memberikan keterangan. Bang, berarti bisa dibilang kalau hari ini tidak ada saksi ahli ya, cuma ada saksi tambahan. Iya, betul. Hari ini hanya pemeriksaan saksi dan untuk pemeriksaan ahli hari ini tidak ada jadwal pemeriksaan ahli ya. Hanya pemeriksaan saksi tambahan dari 2 yaitu Pak keterangan tambahan ya, keterangan tambahan Pak Arif sama Pak Narto. Kalau untuk Pak Narto sendiri, untuk mungkin keterangan saksi dalam kasus yang serupa atau bagaimana sih? Tadi aja yang ditanya kenapa? Izin Pak. Iya. Baik, untuk saya sebenarnya tambahan dari pemeriksaan kemarin gitu. Jadi hanya sekitar 8 pertanyaan, tapi sudah dijalanin sekitar 3 pertanyaan. Pak, ini berarti Pak Narto sendiri laporannya masih tetap sama ya untuk laporan Iya. saksi yang di jasa Pak Jokowi berarti? Iya. Oke. Kenapa akhirnya Bapak ditunjuk sebagai saksi? Dimana kan dari sekian banyak orang, Iya. kenapa akhirnya, apa memang Bapak ada di lokasi atau bagaimana sih Pak dalam kasus ini? Ya, ya, saya kebetulan sempat upload dan pegang. Bang, ini berarti Bang Gofur izin. Ini berarti untuk kelanjutannya seperti apa sih Bang? Apakah nanti dari pihak PRT sendiri akan ada penambahan saksi atau apakah seperti apa? Kalau dari sisi kami sebetulnya kan masih ada beberapa ahli juga yang mau dihadirkan ya. Tapi memang mengingat belum ada jadwal dari Polda Metro Jaya untuk ahli-ahli tambahan, makanya kami menyesuaikan gitu. Tetapi harus diingat bahwa tersangka itu diberikan hak hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ada charge, termasuk juga adalah ahli ya. Seharusnya dalam KUHP yang baru ini ada perimbangan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, kemudian bukti-bukti yang dimiliki juga oleh para tersangka, semuanya harus diakomodir gitu loh. Karena apa? Proses pembuktian pidana itu adalah proses pembuktian yang equal, yang imbang, tidak berat sebelah ya. Begitu juga dengan pemenuhan bukti-bukti gitu. Alat bukti misalnya, alat bukti juga harus berimbang antara kedua gitu ya. Dan satu hal yang ingin aku informasikan lagi bahwa ternyata berkas perkara itu belum dikembalikan lagi oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada jaksa penuntut umum sampai hari ini. Sudah lewat tenggang waktu 14 hari. Berarti udah ada tenggang waktu, sudah lewat. Harapannya apakah memang harusnya ini dihentikan Bang atau bagaimana? Bukan soal hentikan tidak hentikan, tetapi yang penting dalam kita melaksanakan suatu proses hukum adalah kita harus patuh terhadap prosedur. Ya, namanya aja hukum acara pidana. Hukum acara itu kan berarti hukum tentang prosedur. Hukum tentang tata cara, bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana penyidikan dilakukan, bagaimana penuntutan dilakukan, bagaimana persidangan dilakukan, dan bagaimana eksekusi terhadap putusan. Itu semua diatur di dalam hukum acara. Sama halnya juga ketika P19 atau berkas dikembalikan dengan petunjuk, kemudian undang-undang telah memberikan tenggang waktu atau batas waktu, penyidik harusnya juga memperhatikan tenggang waktu. Gitu. Tenggang waktu yang dimaksud di dalam pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru adalah tenggang waktu 14 hari. Tidak boleh lebih dari 14 hari karena itu ketentuan undang-undang. Oke. Undang-undang telah memberikan kaidah bahwa penyidik ketika menerima P19 maka tidak boleh lewat dari 14 hari. Karena itu ketentuan hukum acaranya. Kalau kemudian ini berkas dikirimkan, ya bisa saja jaksa akan memberikan keputusan gitu loh. Apakah berkasnya dikembalikan lantas tidak bisa di P21-kan ataukah kemudian dikembalikan bersama dengan SPDP-nya? Sehingga kalau dikembalikan bersama dengan SPDP-nya karena penyidik telah lewat dari 14 hari, maka peristiwa hukum ini tidak ada lagi di Kejaksaan DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya secara hukum, jaksa telah menutup pintu terhadap perkara ini. Seharusnya jaksa juga kalau mau komitmen dan konsisten melaksanakan KUHP yang baru, begitu berkas perkara ini dilimpahkan lagi dan sudah lewat dari tenggang waktu 14 hari, ya harusnya jangan di P21-kan.
Itu. Jadi bukan karena kemauan kami, bukan, tapi itu kemauan undang-undang. Itulah hukum mengaturnya demikian gitu. Kalau nggak mau begitu, ya monggo, hukum jangan bikin begitu gitu loh. Masalahnya hukum acara kita ngaturnya begitu. Kalau Polda kemudian tidak bersandar pada hukum acara pidana, ya suruh sandaran kita apa dong? Betul. Kita negara hukum. Negara hukum basisnya adalah semua proses penegakan hukum harus berdasarkan regulasi, kaidah, norma atau undang-undang. Seperti itu ya. Bang Jack mau tambahkan sedikit, Bang? Oh, iya. Bang, tambahkan sedikit, Bang. Nah, Dah, seperti itu, Mbak. Oke, Bang, terakhir. Ini ada kita dapat info bahwa, mohon maaf nih, rekan abang katanya dilaporkan oleh pihak sana, seperti apa nih Bang? Ya, soal laporan itu memang kita baru mendengarkan lewat sosial media ya, yaitu Bang Refli ya, Bang RH Refli Harun dilaporkan pada tanggal 26 ya, kalau saya tidak salah ya. Tapi itu kan masih kami dapatkan dari sisi sosial media gitu. Yang pasti adalah laporan-laporan ini kalau menurut saya adalah efek daripada ketidakjelasan penanganan perkara mantan presiden yang hubungannya dengan dugaan ijazah palsu. Seharusnya kalau dari awal ijazah ini bisa dimitigasi dengan baik, mungkin menurut saya tidak perlu memakan banyak korban. Ini kan akhirnya peristiwa pidana atau peristiwa hukum, mohon maaf, yang sebetulnya hanya berkaitan dengan satu lembar ijazah, yang menurut kami inilah satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan kegaduhan di satu negara, menimbulkan pertanyaan, debat, diskusi berkepanjangan hampir bertahun-tahun, ya cuma punya Pak Jokowi. Seharusnya kalau ini diselesaikan dari awal, tidak perlu ada tersangka dari pihak mereka, tersangka juga dari para pihak kami, tambahan tersangka lagi, atau nanti tambahan laporan lagi. Menurut kami ini adalah snowball efeknya seperti itu. Bahwa kemudian ada tim kuasa hukum atau rekan kami yang dilaporkan dari sebelah, ya silakan konfirmasi kepada pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan. Oke. Kalau kami hanya menyayangkan ya, bahwa ternyata efek daripada perkara Pak Jokowi ini akhirnya bukan hanya 4 LP, tetapi melahirkan banyak sekali LP. Bang, tapi di sisi lain, mohon maaf sebelumnya, hari ini juga infonya yang saya dapat bahwa adanya saksi ahli dari pihak Pak Jokowi perihal, mohon maaf, melaporkan Bang Rismon tentang ijazah palsu beliau. Abang juga kan mungkin salah satu dari kuasa hukum dari RS ini, seperti apa? Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Kami bukan tim Bang Rismon, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama. Terkait dengan laporan terhadap Bang Rismon, mohon klarifikasi kepada Bang Rismon. Oke. Aman? Baik. Oke. Ada teman-teman Bang? Enggak. Aman ya? Thank you. Ya. Rip ya, mantap Rip. Banyak lagi. Ya gitu ya Bang. Kita jangan komentar ya soal Rismon. Oh, jadi Ustaz Arif, jadi salah alamat ceritanya ya? Salah alamat. Bukannya Arif ini. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton langsung dari Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Masih dengan Bang Gafur di sini dan nanti akan ada keterangan berikutnya dari Pak Ato ya yang masih masuk ke dalam, sementara Saudara Arif Nugroho sudah selesai memberikan keterangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sayang nih